Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ora basikala ya rabo jalara barata. Amin, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu diizinkan pada siang hari ini untuk membawa sabda kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Allah mengerti dan Allah peduli, takkan pernah dibiarkannya. Ya, ku bergumul sendiri.
Satu perkara kusimpan dalam hati. Aku percaya kau bersama kami. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti dan tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua yang percaya firman Tuhan pada siang hari ini sama-sama kita katakan amin. Shalom Aleichem, selamat siang saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya. Tapi satu perkara ku simpan dalam hati. Dan aku percaya, ya, perkara ini walaupun ku simpan, ya, tapi aku bertanya kepada Allahku, kepada Tuhanku, kepada Yesusku, kepada Roh Kudus. Dan satu hari pasti yang ku simpan di dalam hati ini akan selesai. Dan semuanya itu pasti akan indah mengikuti caranya Tuhan, ya, amin. Begitu banyak persoalan-persoalan, begitu banyak permasalahan-permasalahan. Engkau semua setia saja bersama Tuhan, ya, bersama Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia begitu baik, begitu setia. Enggak pernah, ya, kau enggak akan pernah ditinggalkannya. Engkau enggak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, amin. Begitu datang persoalan demi persoalan, Anda masuk kamar, kunci lapi pintu. Anda sudah tahu, ya, jika Anda mengalami persoalan-persoalan, ya, mulailah menyanyi dan menyembah Dia dan berseru kepada Allah Bapa. Berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus dan berserulah kepada Roh Kudus. Ya. Anda tidak usah ceritakan permasalahanmu. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Dia datang, ya, di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, amin. Kita buka Mazmur 22 ayat 1, ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umat-umatmu, ya. Kami ini adalah anak-anakmu, ya. Kau juga bersemayam di atas puji-pujian anak-anakmu, ya. Karena Allah kita suka dipuji, ya. Pada saat Allah datang, Allah Bapa datang, Tuhan Yesus datang, dan Roh Kudus di dalam kita, ya. Di saat kita memuji-muji Dia, Dia datang dengan kerajaannya. Semua berkat yang ada di alam surgawi, alam supranatural, ya, itu, ya, Dia datang, Dia bawa, ya. Jika Anda percaya, ya, semua pintu-pintu yang tertutup, permasalahan-permasalahan yang Anda merasanya tidak mampu, ya, Dia berikan jalan keluarnya, amin. Dia dapat selesaikan semuanya, ya, dengan mudah, ya, dan gampang, ya, bagi Dia, amin. Di dalam setiap persoalanmu, Allah menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ingat, garis bawahi, di dalam setiap persoalanmu, Allah menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau ada permasalahan, ya, persoalan datang, ya, kamu harus tahu, kamu lihat ujungnya seperti Tuhan melihat selalu ujungnya. Di balik persoalanmu dan masalahmu, ya, Tuhan siapkan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Cintai Tuhan terus, jangan mudah menyerah, setia aja, berdoalah dan memuji Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk Sang Raja, haleluya. Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 dan amin. Masalah bisa datang, ya, di kehidupan Anda, masalah. Dan janganlah, saran saya, Anda mencari-cari masalah, amin. Masalah nggak diundang aja, dia datang sendiri. Ngapain kita cari-cari masalah? Ya, betul apa betul? Amin.
Apakah ada amin? Apakah ada amin? Haleluya, amin ya. Ngapain kita nggak usah cari masalah ya? Tapi kalau ada masalah datang ya, masalah itu tidak bisa kita hindari, kita hadapi masalah itu ya. Pertama itu diam, dengarkan masalahnya apa. Ya, biarkan roh Tuhan yang di dalammu akan memimpinmu. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu ya. Berdoalah, katakanlah kepada dia ya pada saat kau menghadapi masalah. Pas bertemu dengan masalah ya kan, masalah yang langsung maupun tidak langsung ya kan. Kalau yang langsung Anda hadapi langsung, Tuhan tolong saya, pimpin saya, ajari saya Roh Kudus jalan keluarnya bagaimana ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran. Di saat Anda tidak merasa tidak ada jalan, carilah Allah Bapa ya, carilah Tuhan Yesus, carilah Roh Kudus. Dia dengan setia akan menemanimu ya. Dia buka semua jalan-jalan yang tertutup. Bagi dia tidak ada jalan tertutup, bagi dia tidak ada jalan buntu, semua bagi semua orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Makanya Tuhan bilang, kasihlah Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu ya, dan puji-pujilah dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia memberkati Anda dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Di setiap kehidupanmu engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau diberkati. Ingat, permasalahan, persoalan, begini dan begitu yang membuat Anda tidak nyaman, ingat, engkau mengandalkan Tuhan ya, ada berkat di balik itu ya. Bisa saja berkat rohani, bisa saja berkat materi. Di balik itu Tuhan ya, kalau permasalahanmu mengakibatkan kerugian, di balik itu Tuhan menggantinya berlipat-lipat kali ganda. Di masalahmu ya, kalau mengakibatkan engkau mengalami kerugian secara bukan materi ya kan, difitnah atau begini dan begitu ya, engkau mengandalkan Tuhan, pada saatnya ya kan engkau pasti ditinggikan Tuhan, dan semua akan mengakui bahwa di dalammu ada roh Tuhan yang hidup, maka engkau diberkati ya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Mari kita buka Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Amin. Ya, jika Anda mengalami masalah, Anda bernyanyi. Haleluya. Aku sangat kebenaran kata Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan kekal. Namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan. Haleluya, amin. Tuh doanya. Di dalam ada masalah, jangan pusing, jangan ruwet ya. Kita menyanyi, memuji Dia ya. Karena di dalam namanya selalu ada jalan keluar. Amin. Kita lihat ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya ya. Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dia selalu ada untuk Anda dan saya yang mendengarkan ya. Haleluya. Mari sebelum kita masuk khotbah selanjutnya, kita tepuk tangan yang meriah untuk Sang Raja. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan demi kemuliaan hanya untuk bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Anda berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bagi sebanyak orang yang Anda lihat tidak ada ya. Ya lihat tidak ada yang tidak ada kehidupan, betul? Begitu banyak orang yang Anda lihat ya, Anda merasa tidak ada kehidupan ya. Rasanya orang yang datang kepadamu ya, mereka datang mengucapkan salam senyum, serta itu ya, setelah Anda sudah disalami, setelah diberi senyuman, tetapi setelah orang pergi itu, maka senyuman itu dan semua yang Anda rasakan sirna, dan yang Anda rasakan semua itu semu ya. Ya, senyumanmu itu seperti senyuman Pepsodent. Senyumanmu itu adalah senyuman gombal rasanya ya. Tapi seperti kalau Anda cari Tuhan Yesus, carilah Tuhan Yesus. Carilah Dia, Tuhan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan ya. Tuhan yang selalu menemani dan selalu membuka jalan untuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus itu selalu ada kehidupan. Anda merasa ya, dan Anda ada kehidupan, dan Anda memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabasikala ya larabodi larabalabodi larabaranta. Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Anda merasa heran, Anda merasa bingung ya, tanpa Anda ya mengerti jalan keluarnya, tapi Anda simpan di dalam hati Anda, dan Anda bertanya mengapa harus terjadi dalam kehidupan Anda.
Seperti biasa, engkau bernyanyi lagi memuji Dia. Enggak usah minta apa-apa, menyembahlah Allah kita dalam roh dan kebenaran, ya. Dia selalu setia menemani Anda. Dia selalu mengerti perkara yang Anda alami. Dia selalu mengerti perkara yang engkau hadapi. Dia selalu setia, ya, buat Anda dan saya, karena Allah Bapa, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dia mengerti, Dia peduli semua yang kau hadapi, semua yang kau alami, ya. Perkaramu, ya, kalau libatkan Tuhan, bersama Tuhan, ya, karena Dialah yang akan menjadikan semua perkaramu itu akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Marilah kita buka Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian sabda firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, ya. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanku dan jalanmu, rancanganku dan rancanganmu. Engkau ingin sekali, ya, segera keluar dari permasalahanmu. Engkau ingin sekarang juga, ya, selesai permasalahanmu. Ya, nggak mau pakai besok, nggak mau pakai lusa, nggak mau pakai nanti, ya. Firman Tuhan berkata, ya, rancanganku, ya, adalah bukanlah rancanganmu, ya. Rancanganku, ya, adalah rancangan Tuhan, ya. Itu pasti akan indah pada waktunya, amin, ya. Bagaikan, ya kan, sejauh langit, ya, dari langit, ya, dan jaraknya langit dan bumi. Itulah perbedaannya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Belum lama ini terjadi di satu instansi, ya, yang saya tidak bisa sebut, ya. Instansi itu saya menginginkan semua grup dan rombongan saya itu, tim dari instansi saya itu masuk ke dalam grup, ya, di sana, ya. Tapi belum lama ini terjadilah permasalahan yang sangat hebat dan luar biasa. Saya bertanya, waktu itu saya ingin sesegera mungkin dalam waktu, ya kan, bulan ini, kalau paling telat bulan depan. Ternyata bulan ini dan bulan depan tidak terjadi, dan terjadilah masalah yang sangat hebat dan luar biasa. Ya, akibatnya semua saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya, ya, tidak kena masalah. Amin. Nah, sudah waktunya. Kenapa Tuhan tahan begitu lama? Karena Tuhan tahu sebentar lagi akan ada masalah yang besar. Jika semua saudaramu, jika semua teman-teman baikmu, sahabatmu, ya, masuk, ya, ke dalam sana, maka otomatis mereka akan terlibat semuanya. Karena saudaramu dan sahabatmu tidak masuk, makanya, ya, jika sudah waktunya, ya, mereka masuk dengan gagah yang tidak ada masalah, ya, dan diberkati Tuhan. Amin. Itu adalah salah satu contoh. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku pasti adalah rancangan damai sejahtera. Apa yang kau pikirkan tidak akan sama seperti Tuhan pikirkan. Ya, ibarat Tuhan tadi berkata firman-Nya, bagaikan yang kau pikirkan itu dari bumi, tapi yang Tuhan pikirkan dari langit. Jauhnya, jaraknya itu dengan pola berpikir kita di dalam materi, ya kan, dengan Tuhan pikir yang ada di langit, itu sangat jauh berbeda, ya. Amin. Engkau ingin sekarang, engkau nggak mau pakai lama, engkau lampiaskan cerita kepada orang banyak, ya, kepada, ya, semua permasalahanmu. Setiap ketemu teman cerita, setiap ketemu sahabat cerita, setiap ketemu hamba Tuhan cerita, karena engkau sudah berseru-seru, ya, kepada Tuhan, ya. Engkau merasa doamu tidak dijawab, ya. Kenapa? Ya, karena engkau lupa, ya. Kau ingin masalahmu selesai sekarang, ya, dan nggak pakai entar dan nggak pakai besok, ya, ya. Saya berharap
ya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini menjadi pendengar yang setia, ya. Dan saya ya sebagai hamba Tuhan, ya, datanglah orang model seperti itu kepada saya. Dia cerita, bahkan saya tidak boleh cerita sedikit pun. Hanya dia yang cerita, dia lampiaskan emosi dia, amarah dia, dan dia ingin hari ini juga, detik ini juga selesai masalah dia. Ya, dia merasa permasalahan dia tidak sebesar ini, kok dia sampai dimusuhi, bahkan sampai dijauhi, ya, sampai WA-nya diblok, ya kan, dan orang itu tidak mau bicara lagi, padahal itu hanya masalah kecil, ya. Tapi kalau kita percaya doa dan firman yang sudah dilepaskan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jika sudah waktunya, dia pasti akan kembali, ya. Dan itu tentunya pasti akan indah pada waktunya, dan waktunya Tuhan pasti adalah yang terbaik. Ya. Dan saya hamba Tuhan, ya, datanglah sahabat saya menceritakan permasalahan dia. Saya hanya menjadi pendengar yang setia, ya. Ya, jadi dia menceritakan permasalahan dia, saya tidak boleh ngomong, lebih banyak dia yang ngomong. Ya, ibarat seperti ada lagu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dia ceritakan pulau-pulaunya, dia ceritakan dalamnya. Sampai di penghujung pulau di Merauke, kepala saya pusing, ya kan, saya ngantuk, saya tidur, dan saya ajak dia berdoa. Ya. Seperti firman Tuhan, ya. Ia seperti air yang mengalir di sungai dan tidak pernah berhenti mengalir. Diceritakan masalah kepada saya. Saya sudah nasihatin, ya. Dia akan seperti begitu saya nasihatin, dia malah cerita dia punya lebih hebat, ya. Bukan sungai lagi diceritain, tapi lautan, ya. Nah, dan dari ombak kecil lama-lama menjadi ombak yang besar, dia cerita kepada saya. Saya hanya menjadi sahabat dia dan saudara seiman saya mendengarkan semua permasalahan dan cerita dia. Dan saya tahu kuncinya cuma satu, Tuhan, tidak ada yang lain. Roh Kudus yang mimpin, tidak ada yang lain. Ya, jika Anda sudah tahu jalan keluarnya, ya, jalan keluarnya, ya, itu pertama, Anda sebagai hamba Tuhan menjadi pendengar setia. Setelah itu, ya, seperti Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya, dia selalu setia mendengarkan semua permasalahan, persoalanmu, pergumulan begini, dia selalu setia dan tidak pernah meninggalkanmu, ya. Bahkan pada saat engkau kecewa dengan Tuhan, Allah Bapa atau Roh Kudus, ya, dia tidak marah, dia sabar, dia tahu ini orang lagi emosi, ya. Dan dia sedang emosinya tidak terkontrol, dan Allah Bapa Tuhan Yesus tahu hati orang ini tidak seperti itu, ya. Dan kalau Allah Bapa kau ceritakan penderitaanmu begini dan begitu kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada Roh Kudus, mungkin, ya, Allah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus itu akan seperti saya, iya, karena dia tahu, ya. Jika sudah karena dia sudah tahu terlebih dahulu sebelum dia cerita, karena dia tahu, ya, persoalan yang dihadapinya itu, walaupun dia nggak cerita, ya, dia menganggap, ya, badai datang menerpa, ya, dia cerita lagi, dia nggak mau ngalah, ya kan, dia lebih hebat dari badai, ya, lebih baik diam daripada kena masalah yang baru. Datanglah firman Tuhan Yesus, ya. Jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, ya. Kalau Tuhan bilang masalahmu ini selesainya bagaimana, ya, kita buka 2 Petrus ayat 3, ayat 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di dalam Tuhan Yesus satu hari itu 1000 tahun, ya.
1000 harinya manusia ya. Wah, kalau masalahnya dia dengar ini ya kan, Tuhan bilang 1 hari lagi baru selesai, artinya 1000 tahun manusia baru selesai. Wah ya, kalau firman Tuhan ini ya datang kepada orang yang curhat itu, yang sudah ngadu begini dan begitu kepada saya, dia bisa stres, bahkan dia bisa menjadi gila saya rasa. Kalau anda membaca dan mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan Yesus ya. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan ia memberikan ya kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi janganlah engkau ya ngajarin Tuhan. Tuhan tahu ya yang terbaik untuk anak-anaknya. Engkau berseru, engkau memuji kepada dia ya kan, dia pasti akan buka jalan. Kau selalu mengandalkan dia, dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dan di balik semua masalahmu ya, Tuhan sudah siapkan berkat jika kau menanti-nantikan dia siang dan malam. Dan Tuhan selalu siapkan berkat yang berlimpah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Engkau ya sudah sadar waktu Tuhan adalah yang terbaik bagimu. Amin. Maka engkau setia menanti-nantikan Tuhan siang dan malam. Ya, jika waktunya Tuhan Yesus ya sudah tiba ya, tentunya itu adalah yang terbaik. Ya. Terbaik ya dari Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kepada semua orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang singkat. Dan saya berdoa ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun kau ada satu perkara yang kau simpan di dalam hati, kau merasa tidak mungkin bisa selesai, dan kau simpan ya, percayalah, kau datang kepada Tuhan, kau memuji dia, kau menyembahlah dia dalam roh dan kebenaran, kau tidak usah minta apa-apa. Dia pasti akan membantu menyelesaikan semua masalahmu ya. Tentunya waktunya Tuhan, bukan waktunyamu ya. Dan apa yang kau pikirkan tidak akan sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Semua yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan mau menjadi pelaku firman, saya berdoa kepada Tuhan pada siang hari ini mereka diberkati, mereka menjadi pelaku firman yang benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, 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 amin. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan Yesus pada siang hari ini. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya. Anda tidak bisa bilang harus sekarang dan maunya sekarang juga. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk semua yang mendengarkan, apalagi engkau sudah menjadi anaknya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Amin.